Facebook.
kasih atas kesediaan Bapak Ibu untuk menghadiri Zoom kali ini. Kali ini saya akan membawakan materi tentang budaya positif yang ada di sekolah kita, terutama di SMP Negeri 3 Blitang Madang Raya. Baik, saya akan share screen mengenai materi kita hari ini. Bentar Bapak Ibu ya. Yes. Kenapa saya nggak bisa share screen ya? Udah kelihatan belum? Nah, belum ya? Gimana ini ya? Bisa dibantu nggak ya? Kok saya nggak bisa? Oh iya ya. Di sini sudah full suaranya. Ya. Baik, Bapak Ibu sudah tampil belum di layar Bapak Ibu? Ini aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif, sosialisasi pemahaman dan aksi nyata budaya positif. Sudah tampak di layar Bapak Ibu? Silakan dicat, silakan buka mic-nya nggak apa-apa. Bagaimana Bapak Ibu? Sudah tampak belum? Halo? Sudah tampil belum di layar Bapak Ibu materinya? Sudah. Tampil Bu, tampil. Ya, makasih. Baik ya Bapak Ibu, kita mulai. Ini saya Tampil rekam. Bu. Ya, ini saya rekam. Yang pertama kita mulai dari budaya positif. Budaya positif itu materinya antara lain disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan yang universal, kemudian teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi, kemudian keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas ya. Kemudian ada 5 posisi kontrol kita sebagai guru, dan yang terakhir ada segitiga restitusi. Selanjutnya, ini pandangan kita mengenai budaya positif, disiplin positif. Penerapan disiplin positif ini melalui segitiga restitusi ya. Disiplin positif merupakan dalam konsep budaya positif. Kata disiplin itu identik dengan kepatuhan, peraturan sekolah dibawa ke dalam pembelajaran, maka yang terbayang adalah murid yang patuh pada aturan kelas, patuh pada tata aturan sekolah, dan jika melanggar, mereka akan terkena hukuman. Seperti itu biasanya, umumnya seperti itu. Kemudian, konsep disiplin positif itu mengacu pada bagaimana seorang guru membimbing murid dalam menumbuhkan disiplin karena motivasi internal untuk mewujudkan murid yang merdeka. Teori yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara bahwa belajar itu sifatnya menuntun bukan menuntut murid ya. Disiplin diri seorang mampu menggali potensinya untuk tujuan yang bermakna. Jadi dapat melaksanakan disiplin diri kepada murid melalui segitiga restitusi. Segitiga restitusi nanti akan kita bahas di terakhir ya. Kemudian disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Disiplin diri yaitu motivasi yang kuat dari dalam diri agar tidak didisiplinkan oleh orang lain. Disiplin positif itu terbagi menjadi 2 bagian, yakni disiplin dalam bentuk konsekuensi dan disiplin dalam bentuk restitusi. Artinya yang menjalani ada hukumannya.
Kemudian tujuan dari disiplin positif itu sendiri yaitu yang pertama menanamkan motivasi untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Di dalam disiplin positif itu ada nilai-nilai kebajikan seperti nilai religius, menghargai orang lain, menghormati dan mengasihi, berbagi, gotong royong, tanggung jawab, kejujuran, dan mandiri. Contoh, ketika Bapak Ibu hadir tepat waktu di sekolah itu mempunyai motivasi sendiri kan. Motivasinya seperti apa? Contohnya itu menghargai waktu, menghargai diri sendiri, menjadi teladan, dan tindakan itu mengandung nilai kebajikan yang universal atau bersifat umum. Berikutnya, paling satu teori motivasi hukuman dan penghargaan institusi. Hukuman atau tindakan yang pertama itu anak menggunakan hukuman atau penghargaan jika anak melakukan kesalahan akan diberikan hukuman sebagai cara kesalahan tidak dilakukan lagi. Sebaliknya, jika melakukan suatu hal yang benar, maka mereka akan diberikan penghargaan sebagai suatu apresiasi. Namun, orang tua itu sadarkah bahwa cara seperti itu sudah tidak dianggap lagi? Mengapa? Karena yang pertama hukuman adalah sesuatu yang sangat menyakitkan yang terjadi pada waktu yang panjang dan bisa menjadi trauma bagi anak-anak itu sendiri sehingga anak-anak itu akan membenci peraturan yang ada. Alasan mengapa diberi penghargaan, jika tidak ada penghargaan maka anak-anak tidak kreatif lagi. Restitusi merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu menurut Gosen di tahun 2004. Sedangkan restitusi itu sendiri merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid mencari solusi masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Itu menurut Chalsom dalam Gosen tahun 1996. Yang berikutnya, ini ada beberapa pernyataan. Ini menurut Bapak Ibu termasuk ke dalam apa? Hukuman atau konsekuensi? Boleh buka, boleh open mic-nya Bapak Ibu. Pernyataan yang pertama, terlambat masuk. Guru menyuruh membersihkan kaca. Menurut Bapak Ibu, ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Boleh open mic Bapak Ibu. Untuk pernyataan pertama, terlambat masuk. Terlambat masuk. Guru menyuruh membersihkan kaca. Kadang-kadang ada murid yang terlambat kan masuk ke kelas. Guru tersebut mengambil inisiatif untuk menyuruh membersihkan kaca. Menurut Bapak Ibu ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman, Bu. Hukuman. Yang lain, Bapak Ibu, kalau kita terlambat masuk, ini harusnya seperti ini. Tujuannya apa? Mungkin biar anak itu kalau kata istilah kita itu kapok lah, supaya dia ingat bahwa hal ini tidak baik untuk dilakukan lagi di kemudian hari. Terlambat masuk, guru menyuruh membersihkan kaca. Konsekuensi apa hukuman? Halo, Bapak Ibu. Kalau konsekuensi itu segala suatu tindakan yang diambil karena kita melakukan sesuatu. Kalau hukuman itu sebagai akibat dari kita melakukan sesuatu. Oke, pertanyaan yang kedua. Murid terlambat masuk ke lapangan selama 10 menit. Guru olahraga menyuruh mengambil sampah di lapangan agar kelihatan bersih. Kira-kira ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman? Hukuman. Hukuman. Oke, kita simpan jawabannya. Kalau murid terlambat masuk ke lapangan selama 10 menit, itu termasuk di hukuman. Karena dia menyuruh mengambil sampah, dia tidak ada hubungannya dengan kegiatan yang dilakukan oleh siswa tersebut di lapangan olahraga, itu merupakan hukumannya. Kemudian yang ketiga, pernyataan ketiga, ada murid menjatuhkan gelas minuman Bapak Guru di lantai. Kemudian guru menyuruhnya ngepel. Kira-kira itu hukuman atau konsekuensi? Ketika berat, gelasnya jatuh.
gurunya tidak marah, tapi nak, kamu kemari, silakan pel lantainya. Kira-kira itu hukuman atau konsekuensi sebagai apa namanya? eh Dia menerima sebagai ganti dari hukuman dari perbuatannya, bukan apa namanya? Bukan akibat ya. Berarti dia termasuk di Konsekuensi. oke, konsekuensi ya, ada terdengar sama-sama dari Bu Elia ya. Oh iya, kalau kita menjatuhkan gelas, berarti konsekuensinya, oh kita harus ngepel, paling tidak ngepel ya. Kalau misalnya, oh Bu, saya tidak bisa menggantinya, oh ya, kita suruh ngepel saja. Itu konsekuensi dari eh, perbuatan yang sudah dilakukannya. Kemudian ada pernyataan yang berikutnya, murid terlambat masuk lapak. Oh ini sama, guru menyuruhnya untuk keliling lapangan basket selama 10 kali. Kira-kira ini hukuman atau konsekuensi? Kalau dia hukuman, dia tidak ada hubungannya dengan yang dilakukannya. Kalau misalnya konsekuensi, dia ada hubungannya dengan peristiwa yang sebelumnya. Kira-kira guru olahraganya dia terlambat masuk. Ini pelajaran olahraga 10 menit. Kata guru olahraganya, "Nak, kamu keliling lapangan basket selama 10 kali. Sebanyak 10 kali." Kira-kira ini ada hubungannya tidak dengan kegiatan olahraga? Kalau kira-kira ada, dia termasuk hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi ya. Iya. Oh, Konsekuensi. iya. Kalau menurut saya konsekuensi Iya. sama dengan poin nomor 3. Iya, sama dengan nomor 3 karena dia saling berhubungan. Oke, berikutnya ini keyakinan kelas. Saya yakin Bapak Ibu sudah membuatnya di kelas masing-masing, terutama yang wali kelas, terutama yang mengajar di kelasnya masing-masing. Keyakinan kelas ini sama dengan kesepakatan kelas. Ini dibuat sebelum kita membagikan materi atau memberikan materi kepada siswa kita di dalam kelas. Tujuannya apa? Supaya kita ada peraturan tersendiri sebelum kita memberikan materi kepada siswa kita. Keyakinan kelas ini bisa dibangun dengan cara membuat kesepakatan kelas. Ini akan mengetahui kondisi lingkungan kelas dengan berbagai pengetahuan yang dimiliki siswa, dan siswa akan mempunyai gagasan bersama untuk memperbaiki diri dan memperbaiki kelas sesuai dengan gagasan dan cita-cita yang akan dicapai. Contoh, kalau misalnya kita di dalam kelas, kita selalu bertanya pada siswa, kira-kira kesepakatan kelas apa yang akan kita buat sebelum kita mempelajari materi hari ini? Kata anaknya, oh ini apa? Kita belajar dengan tertib. Pertama, yang kedua, tidak boleh saling mana zoomnya? Masya Allah. Hmm. Itu masih ada
Ada, dibukain pintu. Oke. Sudah masuk semua ya. Mohon maaf tadi terjeda karena sesuatu dan lain hal. Sudah tampil belum di layar Bapak Ibu? Lanjutannya. Sudah klik. Tampil, Bu. Lanjut. Kebutuhan dasar manusia ya. Oke. Kebutuhan kita lanjut ya. Ini lanjutan dari yang tadi karena tadi sempat terstop, terjeda. Ini udah di record belum ya? Udah kayaknya. Oke. Kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas itu ada beberapa hal. Yang pertama untuk kebutuhan untuk bertahan hidup, kebutuhan untuk cinta dan kasih sayang, kemudian kebutuhan kesenangan, kebutuhan akan kebebasan dan penguasaan. Ini merupakan kebutuhan yang selalu ada di dalam kehidupan manusia. Kita lanjut. Berikut ada 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Posisi yang pertama itu ada sebagai penghukum, sebagai pembuat orang merasa bersalah, kemudian guru sebagai teman, guru sebagai pemantau, dan guru sebagai manajer. Ini ada posisinya ada yang di bagian A itu guru yang berbuat, kemudian guru yang berkata, kemudian hasilnya apa. Ini tergantung dari kita memposisikan diri kita sebagai apa, sebagai penghukum atau sebagai pembuat orang merasa bersalah atau sebagai teman atau sebagai pemantau atau manajer. Kemudian yang berikutnya itu ada segitiga restitusi. Di segitiga restitusi ini kita memposisikan diri kita bukan sebagai penghukum, tapi kita sebagai manajer ya kalau nggak salah ya. Ini di validasi tindakan yang salah, ini akan muncul pertanyaan, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kemudian, langkah yang pertama harusnya menstabilitaskan identitas terlebih dahulu. Kita tidak boleh menghakimi seseorang dengan apa yang sudah dilakukannya. Yang pertama, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Dan yang kedua, kamu bukan satu-satunya orang yang pernah melakukan kesalahan. Jadi, ketika anak tersebut membuat kesalahan, dia tidak merasa bahwa dialah yang melakukan kesalahan, hanya dia dan tidak orang lain. Itu tidak ada akan merasa seperti itu ketika kita menstabilkan identitasnya. Kemudian di validitas tindakan yang salah itu akan muncul pertanyaan, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan hal itu. Nah, dari sini kita akan memberi pertanyaan tersebut pada anak dan anak akan memberikan alasannya. Kemudian apakah ada cara yang efektif untuk mendapatkan hal itu? Di menanyakan keyakinan, setelah kita mengetahui apa alasannya, kita menanyakan hal apa yang sudah kita sepakati dalam kelas tersebut, dan kita menanyakan juga kepada anak tersebut, kamu ingin menjadi orang seperti apa? Itu di segitiga restitusinya. Kemudian di sini saya punya video restitusi. Assalamualaikum, Bu. Sudah tampil kan? Tampil nggak suaranya di Bapak Ibu? Kedengaran tidak suaranya?
Ini sudah full. Kecewa sekali dengan apa yang kamu lakukan. Mulai kamu itu banyak yang belum. Ini pengen tahu penyebabnya. Memang kesalahan dari diri sendiri karena kebanyakan sampai sehingga masuk aja. Alhamdulillah kalau kamu tidak menangani cuma itu kesalahan dari diri sendiri. Kamu dengan kesepakatan kelas kita bahwa tidak ada yang memang melalui sesuatu. Karena kami tahu sendiri kan kita HP itu ada nilai positif dan positifnya. Kalau nilai positifnya bisa kita gunakan untuk belajar, mensyariatkan yang penting, meningkatkan ilmu pengetahuan kita. Ibaratnya kita membuat nilai kamu turun. Sekarang diminta dengan kamu, bisakah kamu mengurangi penggunaan kamu di media sosialmu seperti main TikTok, main dan sebagainya? Saya akan mengurangi BKP dan giat belajar. Jadi kamu ya sesuai dengan kesepakatan kelas kita. Saya akan mengurangi penggunaan HP di luar jam pelajaran sekolah. Kemudian ibu hanya bisa mengharapkan nilai di semester depan bisa meningkat lagi seperti semula ya. Ibu harap kamu bisa rajin belajar. Hanya itu saja yang ingin ibu sampaikan dengan kamu. Ibu harap kamu bisa mengambil hikmahnya dari semua yang sudah terjadi dengan nilai kamu di semester kemarin dan tidak mengulanginya di semester yang akan datang. Ya, begitu. Baik, silakan kamu kembali ke kelas ya. Dan inginkan apa yang sudah ibu katakan jangan jadikan sebagai beban. Silakan. Baik, terima kasih. Baik Bapak Ibu, itu tadi satu kasus yaitu karena siswanya terlalu banyak main game di HP, jadi dia mengalami penurunan nilai. Jadi di situ guru tidak menghakimi siswanya secara langsung, melainkan dia menanyakan apa sebab dari siswa tersebut seperti itu. Dia tidak langsung memberikan hukuman, tidak langsung menjudge bahwa siswa tersebut salah, tapi dia memberikan pandangan-pandangan yang tidak menimbulkan bahwa siswa tersebut merasa orang yang paling bersalah gitu. Nah, jadi kesimpulan dari materi ini adalah penerapan segitiga restitusi ini merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Baik Bapak Ibu, itu tadi materi tentang budaya positif. Saya stop screen-nya. Silakan kalau Bapak Ibu ingin bertanya, boleh silakan bertanya tentang budaya positif atau tentang hal-hal yang sudah dilakukan oleh sekolah kita, bersifat sharing juga boleh. Silakan Bapak Ibu. Sharing boleh, bertanya juga boleh. Pak Abdurrahman mau bertanya atau mau sharing tentang hal-hal yang sudah dilakukan di sekolah kita, boleh. Silakan. Atau Bu Ina mau sharing tentang apa yang sudah kita lakukan, apa yang belum bagus, apa yang perlu ditingkatkan, atau budaya positif apa saja yang sudah kita lakukan di sekolah kita. Silakan. Pak Abdurrahman, Bu Ina, Bu Istri, boleh, Untuk silakan. saat ini belum ada pertanyaan, Bu. Sharing juga boleh mengenai kegiatan budaya Untuk positif. saat ini. Sudah. Silakan Pak Abdurrahman. Tadi Bu menyikapi ada beberapa poin tadi. Poin yang pertama hukuman dan yang kedua konsekuensi. Ya, Yang hukuman tadi dalam
pembelajaran kurikulum merdeka apakah eh, di apa ya Bu tentang hukuman itu Mm-mm. diperbolehkan atau bagaimana penerapannya Bu? Oh ya, baik. Terima kasih Pak Abdurrahman. Kalau di kurikulum Merdeka sebenarnya hukuman itu tidak ada ya. Kita tidak bisa menerapkan hukuman pada anak-anak itu sendiri ya, karena kita sifatnya bukan memberikan hukuman. Kalau hukuman itu biasanya itu bersifat ke arah fisik. Sementara yang dikehendaki dari kurikulum 13 ini bukan kekerasan, tapi pembentukan karakteristik anak. Jadi kita tidak menerapkan hukuman secara fisik, tapi kita memberikan konsekuensinya apa gitu. Melalui makanya setiap kita mengajar kita harus mempunyai kesepakatan kelas terlebih dahulu. Tujuannya apa? Itulah aturan-aturan yang akan kita patuhi, yang akan kita taati selama kita melakukan kegiatan pembelajaran di kelas. Jadi ketika siswa yang akan melanggar peraturan tersebut, mereka sudah tahu konsekuensinya apa. Jadi bukan hukuman sifatnya. Jadi kalau misalnya, oh dia ribut, jadi konsekuensinya dia tidak bisa ikut pelajaran dengan benar gitu kan. Kalau misalnya dia tidak membawa alat tulis, oh dia konsekuensinya dia tidak bisa menulis seperti itu. Jadi kita tidak menghukum anak. Jadi kenapa? Karena ketika kita menghukum, nanti akan timbul trauma pada diri anak itu sendiri. Traumanya itu bukan dalam jangka waktu yang pendek, bisa jadi itu terjadi dalam jangka waktu yang panjang. Jadi dia akan ingat selalu tentang hukuman apa yang kita berikan, apalagi hukuman tersebut berbentuk fisik. Jadi makanya kita tidak dianjurkan untuk memberikan hukuman pada siswa pada kurikulum Merdeka ini. Demikian Pak Abdur. Boleh sharing tentang yang lain, tidak apa-apa, tentang budaya positif yang sudah dilakukan di SMP Negeri 3 terutama. Bagaimana Bapak Ibu? Bu Elia mungkin? Bu Elia ada nggak di sini? Oh keluar ya? Kalau saya cukup Bu, terima kasih tadi penjelasannya. Oke, baik. Terima Mungkin dari kasih. teman-teman yang lain, Bapak Ibu guru yang lain, ada pertanyaan? Silakan, monggo. Bu Nurbaiti sudah masuk belum ya? Guru BK kita. Oke, Bu Nurbaiti mau bertanya silakan. Mau memberikan saran juga boleh tentang budaya positif yang ada di sekolah kita. Atau sharing mengenai budaya positif yang sudah kita lakukan. Silakan Bu Nurbaiti. Bu Isnarwati mungkin, atau Bu Anggi yang ada di sebelahnya. Bagaimana Bapak Ibu? Kalau misalnya sudah cukup, ini akan ya. Ada yang ingin bicara boleh? Pak Heru ini, Pak Heru mau bicara, Pak Heru. Oh mungkin salah pencet saja.
Baik Bapak Ibu, kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, saya rasa cukup sampai di sini materi kita tentang budaya positif yang ada di SMP Negeri 3 untuk diseminasi dan pemahaman mengenai budaya positif yang ada di SMP Negeri 3. Terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktunya untuk bergabung di Zoom meeting kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Oke, tutup ya rekamannya. Budaya positif merupakan suatu pembiasaan yang dilakukan untuk menciptakan karakter peserta didik yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Alhamdulillah, di SMP Negeri 03 Blitar Madang Raya sudah melakukan pembiasaan seperti berdoa pada saat sebelum dan sesudah melakukan kegiatan pembelajaran, bersalaman dengan guru, membuat keyakinan kelas, dan semua itu dilakukan tanpa adanya suatu paksaan dan berjalan sesuai dengan apa adanya. Budaya positif merupakan suatu pembiasaan yang dilakukan untuk menciptakan karakter siswa yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Alhamdulillah di SMP Negeri 3 Blitar Madang Raya telah dilaksanakan pembiasaan berdoa sebelum belajar, membuat keyakinan kelas. Semua itu dilakukan tanpa paksaan dan berjalan dengan apa adanya. Budaya positif merupakan suatu pembiasaan yang dilakukan untuk menciptakan karakter siswa yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Alhamdulillah di SMP Negeri 03 Blitar Madang Raya telah dilaksanakan pembiasaan seperti berdoa sebelum belajar, membuat keyakinan kelas, dan semua itu dilakukan tanpa adanya paksaan dan berjalan dengan apa adanya.